Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pertukaran pelayanan firman lingkup GKI Klasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman di lingkup GKI Klasis Bandung dan Cipasar, Minggu 27 Juli 2025, kebaktian umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Arum Agung Gumilar dari GKI Cianjur. Bison pagi diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli jam 5:30 pagi bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Kristianto. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi tersebut. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli jam 7 malam dengan penyelenggara Majelis Jemaat yang akan dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgisnya yaitu Ibu Eli. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berita kelahiran. Berkat kemurahannya telah lahir putra dari Bapak Pendi Siburian dan Ibu Nursaya Hutasawit pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 di Rumah Sakit Bormeus Bandung dan diberi nama Re Dirgantara Pandapotan Siburian. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan selamat atas kelahiran tersebut. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli jam 12 siang bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Persekutuan Lansia. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli jam 4 sore bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang dengan liturgisnya yaitu Bapak Irwan Tan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan tersebut. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu, yaitu minggu depan ya, tanggal 27 Juli pukul 9, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Persidangan ke-76 MK GKI Klasis Bandung. Persidangan ke-76 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus pukul 7 sampai dengan selesai. Tempatnya yaitu di BPK Jalan Banda. Majelis Jemaat GKI Pamanukan mengutus nama-nama di bawah ini untuk mengikuti persidangan tersebut. 1. Penatua Heni Huta Barat, bidang Kespel. Penatua Jimmy Situmorang, bidang persekutuan. Penatua Jenny, bidang pembinaan. Penatua Lilis Wahyuningsih, bidang sarpen. Dan Penatua Blessing Carrington Makakombo, P3. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan tersebut berjalan dengan baik dan setiap keputusan yang diambil seturut dengan rencana dan kehendaknya. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 12 sampai dengan 17 Juli yaitu Rp4.369.000. Video promosi Universitas Kristen Duta Wacana. Baru pertama kali ke Jogja, dan gak nyangka ini beneran terjadi. Ini dia, hidup baruku dimulai. Sejak saya mulai bermimpi tentang kehidupan universitas, saya tahu saya menginginkan tempat di mana saya dapat berkembang, belajar, dan mendapatkan banyak inspirasi, baik secara akademis maupun spiritual. UKDW adalah tempatnya. Berlokasi di jantung kota Yogyakarta, UKDW menawarkan lebih dari sekedar pendidikan. Di UKDW, sustainability itu bukan sekedar slogan, namun nyata adanya. Dipenuhi oleh para dosen yang bersemangat,
mahasiswa yang kreatif, serta semangat inovasi, pokoknya seru. Banyak riset dari kakak tingkat yang risetnya benar-benar dipakai oleh masyarakat. Ini lebih dari sekedar kesempatan, ini adalah awal dari babak baru, mimpi yang menjadi kenyataan. Banyak teman dari berbagai daerah dan bahkan kegiatan di UKDW semuanya menyenangkan. UKDW itu seru, UKDW aku datang. Mari kita buat perjalanan ini tak terlupakan, karena aku bangga menjadi bagian dari ceritanya. Sekian warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Inilah Hari Minggu. Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo semua. Wah, udah siap semester baru nih. Pulang liburan, semangatnya bertambang dong ya. Tema kita hari ini Maria dan Marta menyambut Yesus. Dua tokoh ini sudah sangat populer ya. Nah, sebetulnya siapa sih yang lebih baik? Maria atau Marta? Ternyata Alkitab kita nggak mencatat loh siapa yang lebih baik. Jadi kita harus simak pembahasan hari ini supaya kita seimbang dalam melihat kedua tokoh ini.
Jangan-jangan bukan siapa yang lebih baik, tapi soal bagaimana menyambut Yesus. Mari kita angkat pujian dari NKB 203 bait 1 dan 2. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Berdoa dimulai. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Amsal 18 ayat yang 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Salam namaste. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, Sang Sumber Kasih. Allah kami yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Di dalam penyerahan diri kami pada saat ini, kami datang ke hadirat Tuhan, rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur untuk setiap undangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga jalan hidup kami tidak lepas di dalam persekutuan-Mu yang kudus. Maka biarlah dalam penyerahan diri kami pada saat ini, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memampukan kami untuk senantiasa setia mendengar setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan perenungan firman kami pada saat ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman yang pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 10a. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tirbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil dari air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah
sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 15 secara berbalasan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar, dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 28. Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 28.
Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepunahan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Terakhir tahun lalu ya Pak ya? Iya. Kalau tahun lalu saya ditemani hanya sama suami, hari ini saya bersyukur ditemani sama orang tua saya Bapak Ibu ya. Tuh duduk di situ ya. Ya Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Maria dan Marta menyambut Yesus. Bapak Ibu Saudara, sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya ya. Ya jadi orang luar Indonesia itu juga mengenal Indonesia yang suka menyapa orang asing. Jadi Bapak Ibu, saya browsing kalau sekarang ini negara teramah di dunia ya, 10 peringkat, Indonesia masuk peringkat ke-7. Ya setidaknya masih masuk ya Bapak Ibu ya. Masih masuk sebagai negara yang ramah terhadap orang asing ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Indonesia dibilang sebagai negara yang punya keramah tamahan baik ya, tapi belakangan ini budaya ramah tamah di Indonesia juga semakin terkikis. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di media sosial bertebaran hinaan ya, bertebaran makian, ada umpatan, ada kata-kata kebencian yang sama sekali itu tidak mencerminkan keramah tamahan yang bisa dibanggakan oleh orang Indonesia gitu ya. Belum lagi Bapak Ibu, di kota-kota besar kita melihat sikap masing-masing, hidupnya senang sendiri-sendiri ya. Lalu kemudian muncul kecurigaan terhadap sesama. Ini semakin besar dalam kehidupan kita saat ini ya. Walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin kita melihat situasi yang berubah, tapi setidaknya juga Bapak Ibu kita dapat melihat masih ada sisa-sisa keramah tamahan orang Indonesia. Kita bisa melihat di mana? Di desa-desa Bapak Ibu ya, yang jauh sekali dari hiruk pikuk ya, yang jauh sekali dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya, sikap-sikap individualisme saat ini ya. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di masyarakat Jawa di pedesaan ya. Ada sebuah kebiasaan menarik Bapak Ibu ya. Kebiasaannya ini adalah bagi masyarakat Jawa, di depan rumah mereka ini terbiasa menyediakan kendi. Kendinya ini berisi air minum di depan rumah mereka. Jadi dulu itu kan belum ada alat transportasi ya. Jadi orang harus menempuh perjalanan, berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Maka air minum dalam kendi ini disediakan bagi siapa saja pejalan kaki yang lewat dan kehausan. Bahkan ini juga diperuntukkan bagi orang asing. Jadi Bapak Ibu Saudara, masyarakat Jawa ini menganggap bahwa air itu adalah berkah ya. Berkah dan rahmat dari Tuhan. Dan ini milik semua orang yang hidup. Maka berkah dan rahmat Tuhan itu harus dibagikan kepada sesama. Nah sekarang Bapak Ibu memang sudah jarang ada yang menyediakan minum dalam kendi ya. Tapi jiwa keramah tamahan kepada orang asing itu masih tetap hidup gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, masyarakat Yahudi juga punya tradisi keramah tamahan yang kuat, yaitu mereka terbiasa menerima orang asing dan menyambutnya dengan begitu baik. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat dalam bacaan pertama kita hari ini ya, bagaimana Abraham menyambut 3 orang tamu. Saat itu Abraham lagi ngapain Bapak Ibu? Lagi santai gitu ya, lagi kipas-kipas, lagi di teriknya matahari begitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada 3 orang asing yang tidak dia kenal, dan diceritakan itu adalah utusan-utusan Tuhan yang datang untuk memberitakan tentang kehamilan Sarah. Apa reaksi Abraham Bapak Ibu? Dia segera mengundang mereka singgah di kemahnya. Nah kemah ini Bapak Ibu tentu bukan tempat yang permanen. Suatu saat Abraham akan membongkar kemah ini dan melanjutkan perjalanannya. Maka tindakan Abraham menyambut orang-orang asing ini dengan sangat ramah, ini sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama pengembara. Dan keramahan Abraham juga sebagai wujud syukur. Bersyukur kepada Allah karena Allah selalu menyertai perjalanan keluarganya. Ya. Sebab Bapak Ibu saat dalam perjalanan menuju satu tempat ke tempat yang lain, Abraham bersama Sarah juga merasakan keramah tamahan, merasakan penyambutan.
Jadi pengalaman yang baik itu juga harus diteruskan kepada orang lain. Dia menolong orang-orang asing untuk bersinggah di kemahnya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Membasuh kaki, mempersilahkan duduk, disuruh beristirahat di bawah pohon apa Bapak Ibu? Nah ini kuis sekolah minggu. Pohon apa Bapak Ibu? Iya betul ya. Dulu belum ada ruang pendingin ya. Jadi pohon terbantin itu Bapak Ibu sebagai tempat yang sangat nikmat untuk berteduh dari panasnya matahari. Dia menjamu mereka dengan memberikan roti ya. Jadi bagi orang Israel kuno saat itu Bapak Ibu, hadirnya tamu ya ke sebuah rumah atau ke kemah itu sebuah kehormatan. Sesuatu yang luar biasa. Begitu juga bagi para tamu, disambut dengan luar biasa, itu pun sebuah kehormatan. Maka Bapak Ibu, para tamu yang disambut oleh Abraham dengan ramah, ini mengucapkan terima kasih dengan mengatakan, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Atau dalam bahasa lainnya Bapak Ibu, terima kasih atas kebaikanmu yang telah memberikan kami tempat untuk bersinggah. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa dipetik dari bacaan kita? Yang pertama, ini mau menekankan tentang perlunya menerima kehadiran sesama dalam hidup kita. Ketika hidup kita membangun nilai persahabatan, membangun pertemanan yang tulus, maka Bapak Ibu tanpa kita duga, Tuhan pun bisa memakai orang-orang yang kita jumpai untuk merasakan kasih Tuhan. Maka Abraham dan keluarganya memberikan contoh bagaimana membangun persahabatan melalui penyambutan, melalui keramah tamahan, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang dijumpai. Nah bacaan Injil kita juga berbicara hal yang sama. Bagaimana keramah tamahan itu dilakukan oleh Marta dan Maria. Bagaimana Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya, lalu kemudian menjamu mereka sebagai seorang pemilik rumah, ya. Mereka menyambut begitu ramah tamah. Ini adalah kekasan orang Yahudi Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat bagaimana Marta menyibukkan diri melayani Yesus dan murid-muridnya. Sementara apa yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu? Duduk bersama Yesus, lalu mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah sebagai seorang perempuan Yahudi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak lazim, itu tidak biasa. Bukan pada tempatnya seorang perempuan duduk bersama para tamu ya, yang notabene adalah laki-laki. Kenapa? Kalau kita bandingkan dalam bacaan pertama kita, Abraham ya, menemani para tamu, lalu apa yang dilakukan oleh Sarah? Mempersiapkan makanan. Jadi yang dilakukan oleh Maria ini sesuatu yang tidak biasa. Nah selain itu, dengan duduk bersama dengan Tuhan Yesus, ya, Maria ini dipandang seolah-olah membiarkan saudaranya yang satu, Marta, bekerja sendirian. Karena itu apa yang dilakukan oleh Marta? Dia mengeluh karena dia melihat sikap saudaranya yang tidak berbuat apa-apa. Dia berharap Tuhan Yesus menegur Maria. Disinilah yang menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita ya. Selama ini ketika kita membaca teks ini, kita melihat bahwa Marta itu negatif, kalau Maria itu positif ya. Apalagi ketika kita melihat ucapan Yesus kepada Marta, kita melihat bagaimana pada akhirnya seolah-olah Maria di sini jauh lebih baik karena dia mendengarkan firman. Sementara Marta sibuk ya, sibuk melayani Yesus, padahal Tuhan Yesus juga tidak butuh untuk dilayani. Ya. Apalagi dengan perkataan engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Ditambah lagi dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lalu kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menegur Marta dan Tuhan Yesus membela Maria. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain melalui bacaan kita.
Bapak Ibu, setiap orang punya peranan masing-masing. Dan dalam hal ini Marta mengambil peran sebagai pelayan yang menyediakan keperluan Yesus. Sedangkan Maria mengambil peran sebagai murid yang mau mendengarkan perkataan Yesus. Nah, dalam kegiatan-kegiatan gereja Bapak Ibu, kita juga punya pembagian peran masing-masing. Ada yang menjadi panitia, ya, menyelenggarakan acara, ada yang bekerja di balik layar, ada yang sibuk menyiapkan konsumsi, ada yang datang untuk mendengarkan khotbah atau pembinaan. Bayangkan Bapak Ibu kalau semua ini di dalam ruangan ini mengurus konsumsi. Siapa yang datang dalam pembinaan atau ibadah? Atau sebaliknya Bapak Ibu, kalau semua hanya fokus pada pembinaan, siapa yang menyiapkan konsumsi? Ya. Artinya Bapak Ibu, ya, semua yang kita lakukan di dalam gereja ini atau lingkup-lingkup pelayanan yang kita lakukan sedang memberikan yang terbaik yang kita punya. Yang menjadi masalah adalah ketika yang kita lakukan dengan keluhan, dengan sikap iri hati, seperti Marta yang melihat Maria. Artinya Bapak Ibu, ketika Yesus menegur Marta, ini mau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta dilandaskan dengan ketidakrelaan. Ya. Untuk itu Yesus bilang, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri. Ini mau menegaskan Marta ini terlalu menyusahkan dirinya sendiri karena melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bersungut-sungut, mengeluh dalam melayani Tuhan. Coba kita bayangkan kalau posisinya dibalik. Kalau Maria yang mengeluh, Tuhan suruh Marta untuk duduk, dia terlalu sibuk untuk melayani, dia terlalu sibuk ngurusin konsumsi. Ya, pasti Tuhan juga akan menegur dengan cara yang sama. Ya. Artinya Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat ketika Marta sibuk melayani, maka dia juga kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran Yesus. Permasalahannya hanya satu, dia sibuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Di masa kini Bapak Ibu, kita sibuk melayani Tuhan, tapi lupa mengalami Tuhan. Ya. Dari pagi sampai malam rapat begitu ya, pelayanan, panitia ini gitu ya, seksi konsumsi lagi, besok makan apa gitu ya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mengalami Tuhan dalam berbagai pelayanan kita? Gitu ya. Nah, keluhan-keluhan ini kan yang juga terjadi di gereja kita ya. Misalnya ketika panitia melihat jemaat ini kok tidak ada bantu melayani, datang cuma duduk aja, selesai acara langsung pulang, gitu ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu, panitia ini kok sibuk banget sih, mondar-mandir gitu ya. Udah tahu lagi khotbah mondar-mandir. Padahal kita sedang mengerjakan bagian kita masing-masing. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan melihat orang lain, tidak ada damai sejahtera dalam menyambut Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, keluhan dan sungut-sungut dari Marta ini tidak menunjukkan keramah tamahan yang sejati. Dia melayani tapi tidak dengan ketulusan. Artinya Bapak Ibu, keramahan yang sejati datang dari ketulusan hati, ya. Tidak untuk bertransaksi, apalagi membanding-bandingkan dengan apa yang kita lakukan dengan orang lain. Ya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita diminta untuk pelayanan, kita mungkin langsung bilang, iya saya bersedia, cepat, aktif gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita kehilangan sikap hati yang ramah, dan kita kehilangan bagian yang terbaik. Ya. Karena yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau mau jujur Bapak Ibu, ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan saat ini, apakah yang saya lakukan sampai saat ini itu adalah benar-benar keramahan, ya, menyambut Yesus dalam berbagai pelayanan yang saya lakukan? Atau jangan-jangan kita sedang memakai topeng keramah tamahan, ya,
dalam melakukan berbagai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya. Dalam pelayanan Bapak Ibu banyak orang yang lapar untuk diakui. Ini karena saya. Gereja ini bisa berkembang karena saya. Ya. JKH pendeta bisa datang karena persembahan saya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan hari raya gerejawi karena saya. Wah, butuh pengakuan supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan. Ya. Nah, sikap ini Bapak Ibu tidak boleh berkembang dalam kehidupan kita ketika kita berusaha menyambut Yesus dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya. Kita diingatkan untuk menghidupi keramahan dalam berbagai pelayanan yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Maria. Begitu juga dengan Marta. Ya. Maka Bapak Ibu bagaimana supaya kita bisa menyambut Tuhan dalam hidup kita? Pertama Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, kita diajak untuk sisihkan waktu dengan tenang. Merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu, jangan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, tapi kosong secara relasi bersama Tuhan dan sesama. Artinya maksudnya gini Bapak Ibu ya, rajin datang persekutuan, tiap hari baca Alkitab begitu ya. Tapi kok saya tidak merasakan relasi yang utuh bersama Tuhan ya. Lalu Bapak Ibu, kita diundang juga untuk menyambut ramah kepada orang di sekitar kita. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, kapan ya terakhir saya ini menyapa orang dengan tulus? Atau jangan-jangan saya mau menyapa orang karena dia punya relasi dekat dengan saya. Kalau nggak punya ya buang muka aja gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan orang itu. Atau Bapak Ibu kita diundang untuk ramah juga di dunia digital. Ketika kita ingin marah di media sosial, tanya dulu apakah ini membangun atau tidak. Sekarang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Gak bisa mengungkapkan secara langsung tapi kita ungkapkan di media sosial. Ya. Apakah yang saya tulis ini nantinya bisa memberikan semangat atau justru menyerang pribadi-pribadi yang mungkin mengecewakan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus kita diajak untuk mengikuti teladannya. Yang menjadikan keramah tamahan itu dalam menyambut Tuhan bukan sebagai kebiasaan sekedar basa-basi. Menyambut Tuhan bukan juga dengan keterpaksaan, tapi juga harus dengan nilai hidup, nilai-nilai Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita diajak untuk melayani dan mengambil peran masing-masing dengan sukacita. Maka ketika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menjalankan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara, jalankan itu dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan, apalagi sungut-sungut, apalagi iri hati terhadap sesama. Ya. Pertanyaan yang perlu kita bawa ke rumah kita masing-masing, sudahkah keramah tamahan Allah menjadi keramah tamahan kita? Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama-sama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 mendatang. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami semua pada saat ini. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyambut kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan keberdosaan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka menyambut kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami untuk belajar dari teladan Tuhan, untuk mau membuka diri, menyambut siapapun sesama kami yang Tuhan perjumpakan dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa setia menyambut berbagai tugas pelayanan yang Tuhan sediakan, untuk kami kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh komitmen dan penyerahan diri. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami dimampukan untuk senantiasa menghidupi cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga melalui apa yang kami lakukan, kami dapat memancarkan wajah Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GKI Pamanukan, untuk berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan, untuk program-program jemaat yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami memohon, kiranya kami dipersatukan dalam kasih Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas perutusan ini dengan kesungguhan. Tolonglah kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang penuh dengan keberagaman, kami dimampukan untuk senantiasa memperlengkapi satu sama lain. Biarlah hikmat Tuhan mengiringi perjalanan gereja Tuhan di tempat ini, dan biarlah melalui kehadiran GKI Pamanukan, kami dapat setia memperjumpakan kasih Tuhan, tidak hanya dalam kehidupan jemaat kami, tapi juga dalam kehidupan masyarakat di sekitar sini. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kerinduan dan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, untuk mendapatkan seorang pelayan Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau saja yang membukakan jalan atas setiap kebutuhan yang diperlukan ini. Kami juga memohon Tuhan, kiranya hamba-Mu Tuhan datangkan untuk melayani di tempat ini dengan penuh kesetiaan, kesungguhan, kerendahan hati, dan mau berjalan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan kerinduan bagi jemaat-Mu di tempat ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini, bagi mereka yang bergumul dengan kondisi perekonomian, bagi mereka yang bergumul dengan relasi di tengah kehidupan keluarga, bagi mereka yang bergumul untuk memperoleh pekerjaan, pasangan hidup, begitu juga dengan keturunan, bagi mereka yang bergumul karena mengalami kekerasan, diskriminasi, dan juga ketidakadilan. Tuhan, kami menyerahkan berbagai pergumulan kami ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak menetap, tapi kami dapat berjalan dan melaluinya di dalam dan bersama Tuhan. Maka ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa menyerahkan apa yang kami gumulkan ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Kristiani, untuk Bapak Johanis Walanda, untuk Ibu Sundari, untuk Ibu Yuliana P, serta saudara-saudara kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya tidak ada usaha yang sia-sia di dalam Tuhan. Kami memohon kiranya segala proses pengobatan yang harus dijalani oleh saudara-saudara kami, ini semua dilandaskan atas penyerahan diri kepada pertolongan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, bahkan ketika kami merasakan kelemahan. Maka biarlah dalam proses kesembuhan yang dijalani oleh saudara-saudara kami, mereka pun dapat merasakan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, dengan segala konflik, kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak menyenangkan atau mungkin dapat merugikan berbagai pihak. Begitu juga dengan berbagai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pribadi lepas pribadi untuk memimpin negeri ini. Tuhan, kami memohon kiranya para pemimpin negeri ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
Kami juga memohon Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa menghidupkan tali persaudaraan di tengah keberagaman dalam kehidupan kami saat ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai ketika kami berhadapan dengan sikap-sikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa bagi mereka yang harus berjuang atas ketidakadilan di negeri ini. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin untuk memutuskan berbagai keputusan-keputusan yang bijak sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan Yeremia 44 ayat 17 yang mengatakan, namun kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, membakar kurban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan kurban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami, dan raja-raja kami, dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Sambil kantong persembahan diandarkan, kita akan menyanyikan pujian Yesusku cukup bagiku. untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini.
Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari ini saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Hari rahmat hampir lalu, baik serahkan hidupmu. Nanti hatimu tertutup bagi Yesus Rajamu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa membuatmu untuk selalu hidup dengan ramah menjawab panggilannya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu untuk senantiasa hidup dalam keramahan. Kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.